Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Alauddin Tarihoran dengan NIM 0702233130 yang mengambil mata kuliah mitigasi bencana IP1. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk mengenalkan aplikasi yang bernama Inaris Personal, yang mana aplikasi ini berguna bagi kita untuk memahami akan potensi dari risiko bencana. Nah, baik, langsung saja kita masuk kepada aplikasinya. Jadi, Inaris ini sendiri merupakan aplikasi yang berisikan informasi tingkat bahaya suatu wilayah dan dilengkapi dengan rekomendasi aksi untuk melakukan antisipasinya secara partisipatif. Nah, aplikasi ini disusun bersama antara pemerintah dan juga pihak lain yang memiliki pengalaman dalam edukasi kebencanaan di Indonesia. Kemudian selengkapnya tentang Inaris ini bisa dibaca pada bagian pengaturan, lalu masuk pada opsi tentang Inaris di sini. Nah, di dalam Inaris ini sendiri yang paling mudah untuk kita lihat, misalkan ada di bagian layer di sini. Kalau kita lihat di sini ada jenis petanya, ada jalan, satelit, dan juga lokasi kita saat ini. Nah, layer bahayanya ada bermacam-macam. Ada tsunami, banjir, banjir bandang, gempa bumi, dan lain-lain. Ada banyak. Kemudian kalau kita coba pilih misalkan di sini layer banjir, nanti si Inarisnya akan membuat peta yang mana berdasarkan indeks, kalau berwarna merah dia tinggi, kemudian yang berwarna kuning dia sedang, dan juga yang berwarna hijau dia rendah. Nah, kalau kita lihat di sini di sekitar lokasi saya saat ini itu potensi banjirnya sedang, seperti itu. Kemudian untuk fitur Inaris ini sendiri punya banyak fitur ya. Misalkan kalau coba kita lihat di bagian laporkan kegiatan di sini, nah kita bisa untuk melaporkan kegiatan atau informasi terkait pengurangan risiko bencana ataupun informasi kebencanaan oleh pemerintah. Masyarakat, relawan, dunia usaha, dan perguruan tinggi bisa berpartisipasi. Nah, laporannya ini bisa berupa kondisi lingkungan sekitar ataupun kegiatan-kegiatan positif ataupun kondisi lingkungan yang berpotensi menimbulkan bencana. Untuk membuat laporannya sendiri, kita perlu mengisikan beberapa hal. Yang pertama di sini ada nama organisasinya, kemudian nama kegiatannya apa, lokasinya, deskripsinya juga, dan juga kita perlu untuk memberikan foto dari kegiatan yang kita lakukan. Seperti itu. Kemudian ada juga berbagai macam fitur di sini ya. Dan yang menarik juga ada video edukasi tentang edukasi bencana gitu. Seperti yang bisa kita lihat ada banyak sekali video edukasi di sini tentang edukasi banjir misalkan. Kemudian ada gempa bumi juga di sini dan juga tsunami dan ada berbagai macam video edukasi. Kemudian bagian yang menarik juga dari Inaris ini adalah di fitur mitigasinya, di mana selain dapat video edukasi, kita juga mendapatkan edukasi melalui tulisan bergambar. Misalkan ketika ada tsunami, apa yang perlu kita lakukan? Nah, di sini diberitahukan yang pertama katanya untuk memastikan akses keluar rumah memiliki kemudahan saat darurat. Nah, kemudian berbanyak menanam pohon di sekitar pantai, misalkan ada cemara, ketapang, dan mangrove. Ada banyak macam-macam edukasi tentang mitigasi bencananya. Ada juga tentang banjir. Tanya di sini yang pertama untuk memperhatikan ketinggian rumah dari bangunan yang rawan banjir. Kemudian tinggikan panel listrik. Lalu hubungi pihak berwenang apabila akan dibangun dinding penghalang di sekitar wilayah. Nah, kemudian yang menarik juga di aplikasi Inaris ini ada di fitur notifikasinya, di mana kita bisa mendapatkan notifikasi dari bencana yang baru saja terjadi dimanapun di Indonesia. Misalkan di sini pada tanggal 11
Desember 2024 sekitar jam 5 sore terjadi gempa di Bengkulu Selatan, di mana pusat gempanya berada di 45 km barat daya, di kedalaman 19 km, dan kekuatan gempanya itu 5,4 magnitudo. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait aplikasi Inaris. Kurang dan janggal, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.